Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan, apakah saudara memiliki seorang sahabat? Nah, bagaimana kualitas sahabat saudara? Nah, saudara, saya sedih ya pada waktu membaca Alkitab bahwa pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ternyata saudara-saudara, orang-orang itu meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, teman-temannya, murid-muridnya saja sudah lari ya setelah menemani Tuhan Yesus ditangkap. Ya, mereka banyak yang ketakutan lari. Jadi itu ujiannya ya, tapi ya kemudian mereka menyesal ya, mereka mendekati pada waktu Yesus disalib, yang dekat hanya Yohanes dan perempuan-perempuan ya, termasuk Maria ibu Yesus. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus memang, Yohanes itu yang paling dekat ya. Jadi dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Dia berkata, itu ibumu ya, nah itu anakmu. Jadi dititipkan ibunya kepada Yohanes, karena Yohanes ini seorang sahabat ya. Nah, kita pada waktu itu Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus ya, karena dia takut kalau dia menemani Tuhan Yesus nanti mungkin dia ditinggalkan. Dikatakan, orang-orang mengatakan kalau kamu membela dia, kamu bukan sahabat raja. Jadi dari Yohanes 19 ayat 12 ya, dikatakan kan, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia karena tidak menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus. Sebetulnya Pilatus mau membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar ya. Jadi saudara-saudara, dikatakan Tuhan Yesus menganggap dirinya sebagai raja, dikatakan melawan Kaisar. Kalau Pilatus berani membebaskan Tuhan Yesus, berarti dia melawan Kaisar. Nah, kadang-kadang karena kedudukan, karena harta, orang bisa menyangkal sahabat, teman. Tadinya mau dibela, tidak jadi. Nah, saudara, saya bacakan beberapa ayat dari Amsal yang menulis kualitas seorang sahabat. Seorang sahabat itu kualitasnya bagaimana? Ya, dari Amsal pasal 16 ayat 28, ini nasihat seorang raja yang berpengalaman ya. Dia mengatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karibnya. Ya, jadi kalau ya fitnah sehingga sahabatnya terpisah. Nah, dari pasal 17 ayat 9, nasihat itu mengatakan demikian ya. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Nah, kalau membangkit-bangkitkan perkara. Lalu ayat 17 ya, ayat 17 dikatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu seorang sahabat ya. Lalu ayat 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus
sebelum dia disalibkan, pada waktu bersama-sama dengan murid-muridnya, dia mengatakan demikian kepada murid-muridnya, ya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Tuhan Yesus membuka semua rahasia kepada murid-muridnya, ya, karena murid-muridnya sudah dianggap sahabat. Begitu juga kepada saudara dan saya. Sekarang karena kita sudah bisa membaca firman Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini sama seperti dikatakan kepada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya dianggap bukan hamba tetapi sahabat. Ya, kita sahabatnya Kristus. Kalian sahabat itu bisa curhat, sahabat itu bisa semua rahasia bisa kita sampaikan dan tidak disampaikan kepada orang lain lagi, ya. Itu seorang sahabat. Ya, seorang sahabat itu menutupi kesalahan tadi, ya, dan bahkan dia lebih dekat daripada saudara. Waduh, saudara-saudara, ya, marilah kita menjadi sahabat dengan sesama kita, punya teman, punya sahabat, tempat curhat, tempat mencurahkan semua keluh kesah kita, dan terutama kepada Tuhan. Apa saja kita bisa sampaikan dalam doa kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengangkat saudara dan saya sebagai sahabatnya. Ya, mari kita datang kepada sahabat kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mau menyebut kami sahabat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kadang-kadang kami menjauhkan diri dari Engkau. Kadang-kadang melarikan diri pada waktu ada kesusahan. Biarlah kami menjadi sahabat di setiap waktu, menaruh kasih di setiap waktu kepada Engkau dan juga kepada sesama sahabat kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi sahabat yang sejati. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, demikian saudara-saudara, mari kita menjadi sahabat Kristus dan sahabat sesama kita. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.